Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar pagi ini, anak-anak soleh? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada salah seorang dari kita yang bisa memimpin doa. Ketua kelasnya silakan. Awal kita pimpin doa, anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dah dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah. Terima kasih Nanda Awal karena telah memimpin kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya meridhoi apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, ya. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita mengabsen dulu ya, yang hadir pada hari ini. Hadir semua? Hadir semua ya? Hadir. Absen dulu. Muhammad? Hadir. Ada semua? Ya. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan bab pada pagi hari ini, anak-anak, ya, seperti biasa, Pak Guru mau menanyakan apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pelajaran apa, anak-anak? Ya, silakan Azam. Yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dan kehidupan bernegara. Yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ya, Pancasila ya. Jadi sebagai ideologi. Jadi Pancasila itu anak-anak berbeda, ya. Tidak ada yang menyamai daripada ideologi negara kita Pancasila yang kita kenal dari 5 sila ini, ya. Kalau kita bandingkan misalnya, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau kita di Indonesia khususnya umat Islam menyadari adanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam syariat kita. Bagaimana misalnya dalam suatu negara kedudukan sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang kita saksikan sejarahnya, ya, kita sudah pelajari ya pada buku misalnya buku sejarah, ya, bagaimana upaya-upaya ya, yang ingin ya, misalnya khususnya negara kita ingin dijadikan negara-negara yang tidak berpaham pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, ya, kemanusiaan, manusia yang sampai 5 sila itu, sehingga hanya negara Indonesia yang menerapkan sila. Jadi berbeda dari ideologi daripada negara-negara yang lain. Apalagi yang bisa kita pelajari, yang masih ingat pelajaran yang lalu mengenai ya fungsi, ya makna kedudukan dan fungsi Pancasila dalam bernegara. Kita bandingkan bagaimana ya suatu negara misalnya yang tidak menerapkan ya adanya Tuhan yang Maha Esa, ya, khususnya negara kita yang mayoritas daripada negara ekonomis berapa persen, ya, berapa juta, ada yang tahu? Banyak, berapa banyaknya? Ya, 200 juta lebih umat Islam yang ada di Indonesia, mengalahkan daripada ya Islam negara-negara yang lain. Ya, so kita bisa kalau orang ya di Arab itu orang pergi haji atau umroh itu bisa terkumpul 2 juta. 2 juta saja itu. Ya, sekitar 2-3 juta orang. Ya. Biar bisa dibandingkan dengan negara kita yang 200 juta lebih tadi, kecil sekali. Itu potensinya tadi ya. Jadi umat Islam, ya sila yang pertama itu, maka kita harus menyadari begitu pentingnya kedudukan dalam kita bernegara. Kalau misalnya tidak menerapkan tadi prinsip
menyelisih ketuhanan atau tidak meyakini ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana apa yang terjadi di masyarakat? Anda bisa jelaskan? Azam? Jika kita tidak menerapkan salah satu dari Pancasila, kita ambil contoh dari ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jika kita bandingkan negara Indonesia dengan negara lain, Iya. misalnya Cina, Iya. penduduk Cina rata-rata adalah penduduk ateis Iya. atau komunis, yang bisa mereka para komunis ini mempunyai kebebasan Sendiri. mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa adanya larangan. Iya, cara kendali itu semaunya saja. Mereka bisa merokok, berzina, Iya. dan melakukan yang lainnya. Dan itu bisa merusak daripada generasi bangsa. Tentang undang-undang dasar. Apa maknanya? Dan bisa kita gali sebentar sehingga Pak Guru akan bagi kelompoknya. Ya, terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah 70 tahun lebih, 77 tahun ya Indonesia ya, di sekitar 1945, sekarang 2023, berarti 70 tahun, 77 tahun ya adanya undang-undang dasar atau kita merdeka ya. Coba ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar? Sebentar kita akan bahas ini. Namun sebelum itu berarti ya ada yang dari materi ini berarti ada hal penting ya tentang kedudukan undang-undang dasar negara kita ya Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak kita sudah ya dengar apa yang dibacakan oleh teman kita Rama tadi, bahwa ya kita ambil pengertian daripada undang-undang dulu tadi sebelum kita lanjut kepada akan menggali daripada nilai-nilai ya yang pokok dalam alinea ya pertama dengan sampai keempat. Kemudian kita akan menggali di situ apa nilai-nilainya yang kita akan atau kita saksikan ya pada ya, negara khususnya masyarakat yang kita berada di dalamnya. Salah satu tempatnya kita ada di sini. Salah satu hasil undang-undang juga ya daripada alinea tadi, 4 alinea tadi. Nanti kita akan gali sebentar itu secara berkelompok ya. Jadi ini sangat momentum yang sangat menentukan untuk kemerdekaan. Pas momennya di bulan Ramadan ini 17 ya. Di bulan Ramadan ini momennya kemerdekaan proklamasi tadi. Oke? Ya. Yang pertama membuat dua hal pokok ya. Ini harus perhatikan. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan dengan bangsa Indonesia. Toh dengan ini menyatakan kemerdekaan tadi dibaca toh? Ya. Itu yang memuat dua hal pokok tadi. Ya. Baik, kita sudah membagi daripada kelompok ya, terdiri daripada 5 orang satu kelompok, maka kita akan membahas permasalahan ya, terutama kita akan menggali pada ya di 4 alinea tadi ya. Palestina, dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang hidup dalam keraguan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung lama. Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka. Ketika ratusan orang di belahan bumi Nusantara menikmati hidup